Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kembali kami diberikan kesempatan untuk hidup dan memakai hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Urapi setiap kami, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 8-10. Tertulis demikian. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap hari yang baru yang Tuhan berikan, mari kita memulainya dengan komitmen untuk menuruti Roh Kudus, yaitu mentaati Tuhan, karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 4 ayat 24 tertulis bahwa Allah itu Roh. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 29 tertulis bahwa saudara dan saya, kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah bait Tuhan, dan Roh Tuhan ada di dalam kita, dan kita dipimpin oleh-Nya dalam segala aktivitas kita. Ketika kita makan, ketika kita bekerja, naik kendaraan, dan dalam berbagai aktivitas lainnya, semuanya itu ada dalam pimpinan dan pengawasan Roh Kudus. Dan meresponi pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, kita perlu selalu mentaati tuntunannya dan tidak melawan. Dalam Yesaya 63 ini, dari ayat 8-10, di situ kita mengerti bahwa Tuhan sendiri yang jadi juru selamat. Ia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, menebus mereka dengan kasih dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Tapi apa balasan yang didapat Tuhan dari mereka? Mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Ternyata saudara, sekalipun Tuhan telah menunjukkan begitu banyak kemurahan, pertolongan, tuntunan dan mujizat, sebagian besar dari mereka tidak tahu berterima kasih dan tidak mau taat. Malahan mereka melawan Tuhan. Mereka bersungut-sungut, tidak percaya, dan menyembah berhala. Sikap mereka yang seperti itulah yang dikategorikan sebagai sikap memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Sebagai akibat dari pemberontakan mereka, di sini tertulis bahwa Tuhan berubah menjadi musuh mereka. Ini terjadi bukan karena ada perubahan pada Tuhan, juga tidak berarti bahwa Tuhan berubah kasih-Nya menjadi kebencian. Namun keadaan ini merupakan suatu hal yang menjadi konsekuensi dari apa yang dilakukan. Ketika kita melawan kebenaran, maka kita secara otomatis menjadi musuh kebenaran. Atau dengan kata lain, kebenaran menjadi musuh kita. Tapi ini bukan berarti bahwa kebenaran itu membenci diri kita. Ketika kita di pihak dosa, maka kita berada di posisi yang berlawanan dengan Tuhan, sehingga kita menjadi musuh Tuhan. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan membenci kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Namun perbuatan dosa kita mengundang
konsekuensi dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, daripada kita menjadikan diri kita sebagai musuh Tuhan, mari kita jadikan diri kita sebagai sahabat Tuhan yang mau taat dan mengasihinya, serta menuruti segala perintahnya dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Saat pagi ini, di hari yang baru, berdoalah, minta Tuhan memenuhi kita selalu dengan Roh Kudus-Nya. Dan milikilah komitmen untuk mentaati suara Roh Kudus, peka untuk mengerti dan mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan dalam hati kita. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus pasti selaras dan tidak berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hendaknya kita ikuti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, yaitu kehendak Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam apapun profesi dan aktivitas yang kita lakukan, bersikaplah benar dengan melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan firman-Nya. Jangan biarkan diri kita berada di posisi yang melawan Tuhan, sebab bila demikian, maka kita tidak akan mengalami keberkatan, malah akan menuju kepada kebinasaan. Ingatlah akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ia sudah menebus dan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Ia sudah melimpahi kita dengan rahmat dan kasih karunia-Nya. Ia memelihara dan menolong kita dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita. Karena itu jangan kita melupakan segala kebaikan dan kasih Tuhan. Tapi ingatlah selalu dengan mengasihinya dan mengikuti kehendak Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Lewat kebenaran firman-Mu kami mengerti bahwa ketika kami melakukan hal-hal yang tidak patut dan tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman-Mu, maka itu berarti kami mendukakan Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kami justru mengikuti keinginan-keinginan kami sendiri. Kami tidak taat, kami memberontak pada firman-Mu. Kami tidak percaya, kami bersungut-sungut. Kami berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami dan tolong kami, untuk kami kuat dan senantiasa setia, berkomitmen sungguh untuk taat pada firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah kami selalu, agar setiap yang kami lakukan senantiasa selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah kami, memberikan kesembuhan, mujizat, jalan keluar, kelepasan, pemulihan, dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.